adalah contoh daripada Lesti itu adalah wanita yang soleha. Artinya apa? Beliau ini yang namanya rumah tangga semuanya kan pasti ada yang namanya masalah kan gitu. Nah daripada permasalahan tersebut tidak harus diselesaikan dengan perceraian. Tiga bawang dulu ya. Ada. Alhamdulillah yang namanya manusia itu sifatnya dinamis. Nah, dinamis artinya berubah gitu, bukannya jumut. Nah, di dalam Islam dikenal ada orang yang jumut, yang statis. Kan gitu. Jadi kita hidup itu harus dinamis, perubahan demi perubahan. Seorang ulama mengatakan orang yang tidak beruntung itu bukan orang yang tidak mendapatkan uang. Namun orang yang tidak beruntung adalah orang yang dia tidak mendapatkan kebaikan untuk dirinya di hari esok. Artinya motivasi bagi diri kita agar setiap harinya jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Kan begitu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya petunjuk dari Allah pasti itu demi kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya kullukum dhallun illa man hadaitu. Nah, Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi, tiap dari kalian itu tersesat kecuali siapa yang aku berikan hidayah kepadanya. Artinya apa? Apabila Rizky Bilar itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanda Allah cinta kepada beliau. Kan gitu. Artinya juga jangan pernah kita menganggap orang yang selama ini memakai atribut ahli ibadah, orang yang selama ini berperan sebagai orang suci, matinya pasti dalam keadaan husnul khotimah. Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi menjelang kematiannya dia sombong takabur dengan amal ibadahnya. Namun ada orang yang selama ini kita lihat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian matinya husnul khotimah, padahal dia sebelumnya jauh maksiat, ya enggak, berbuat kerusakan dan lain sebagainya. Tapi kenapa mati husnul khotimah? Karena sebelum dia meninggal dunia, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya diterima. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Nah, orang yang melakukan perubahan di dalam bidang agama ataupun ibadahnya, itulah yang disebut dengan hijrah. Nah, bagaimana sifatnya orang hijrah? Hijrah sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah antara lahir dan batin. Dari mana? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk dakwah lillah, dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga manusia. Hijrahnya manusia bukannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun hijrahnya manusia adalah melalui amal perbuatannya. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi tambah lebih baik. Nah, kita doakan agar Rizky Bilar ini mendapatkan keridhaan selalu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkah. Saya 1000% kepada setiap orang yang berbuat kebaikan apalagi di bidang agama, tidak menutup kemungkinan yaitu Rizky Bilar yang melakukan daripada amal soleh, ya, kegiatan keagamaan, berbagi dan lain sebagainya, mendukung 1000% saya dukung. Apalagi perubahannya 180 derajat ini Rizky Bilar, ya. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa ini. Ini adalah salah satu orang yang mana telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya gunanya sholat itu begitu. Orang yang sholat itu aminas sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu adalah mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Karena di dalam sholat apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah di dalam suratul Fatihah. Di dalam sholat kita minta supaya diberikan petunjuk jalan yang lurus. Alhamdulillah kita lihat beliau sebagai public figure yang mana memang setiap langkah beliau akan dicermati oleh netizen, kan begitu, oleh orang-orang, termasuk langkah beliau yang baik ini insya Allah menjadi sebuah contoh bagi orang-orang yang lain, ya gitu. Apa yang pernah Rizky Bilar lakukan? Mungkin ada sedikit nasihatnya. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang keberuntungan yang nantinya akan didapat oleh sahabat tersebut. Kemudian Rasul SAW memberikan jawaban, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Jadi apabila kita melakukan perubahan, apalagi perubahan tersebut dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah apa? Istiqomah. Istiqomah itu paling penting. Kenapa? Karena istiqomah penyebutannya mudah, cuma prakteknya yang sulit.
Nah, jadi istiqomah setelah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim kita minta hidayahnya, mustaqim apa? Istiqomah di jalan yang lurus. Jadi setiap manusia gitu ya, tidak terlepas dari namanya pro dan kontra. Setiap manusia tidak terkecuali ya Rizky bilang pro, kita juga mendapatkan dukungan dari orang tidak menjadi terbang, tidak menjadi lupa. Kontra dari seseorang pun kita tidak putus asa. Artinya pro dan kontra sudah pasti ada, tergantung siapa yang menyikapi, kan begitu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbang dulu diri kalian, introspeksi dulu diri kalian sebelum diri kalian itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita diajarkan di dalam Islam untuk lebih melihat kesalahan kita sendiri ketimbang kesalahan orang lain. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita kalau kita tidak melihat daripada kesalahan diri kita sendiri? Artinya apa? Zaman sekarang orang banyak yang melihat daripada kesalahan orang lain, disibukkan tentang kesalahan orang lain, padahal nanti di akhirat yang dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala bukan kesalahannya Rizky Bilar, bukannya kesalahan artis si A, artis si B, bukannya kesalahan saudara tetangga kita dan orang lain, namun yang Allah akan tanya kepada diri kita adalah kesalahan diri kita sendiri. Nah, kita harus sibukkan diri kita ya sejak dini hari adalah apa? Untuk memperhatikan daripada nasib kita bagaimana kelak di akhirat. Karena apa? Orang yang baru lahir maupun orang yang sudah tua, ujung-ujungnya itu sama, tujuannya pasti akhirat juga. Nah, oleh karenanya Rizky Bilar, apabila ada yang baiknya kita ambil gitu ya enggak, apabila ada kekurangannya maka apa? Itu menjadi doa bagi kita supaya beliau selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adalah contoh daripada Lesti itu adalah wanita yang soleha. Artinya apa? Beliau ini yang namanya rumah tangga semuanya kan pasti ada yang namanya masalah kan gitu. Nah, daripada permasalahan tersebut tidak harus diselesaikan dengan perceraian. Ada yang namanya diselesaikan melalui daripada cara damai. Begitupun dengan Lesti yang kita lihat, Masya Allah ya, memaafkan daripada kesalahan suami. Karena kita harus ingat, walaupun Bilar ada kesalahan dengan Lesti, namun tidak menutup kemungkinan banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan Bilar terhadap si Lesti. Mungkin di situ alasan mengapa Lesti memaafkan daripada Bilar, karena dia tahu bahwasannya bukan hanya kejelekan, namun kebaikannya si Bilar juga kan banyak di situ. Nah, ini Lesti adalah salah satu ciri wanita yang soleha, di mana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ad-dunya mata, khairu mata ad-dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, sebaik-baik daripada perhiasan adalah wanita yang soleha, wanita yang baik, wanita yang dapat menghormati daripada suaminya, istri yang dapat menjaga kehormatan suaminya. Nabi mengatakan untuk selektif kita mencari daripada wanita yang kita nikahi. Di mana selektifnya? Di dalam hadis dikatakan tunkahul mar'at li arba'in. Nikahi wanita itu karena 4 sebab. Li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha, fasfar bidati din taribat yada. Kata Nabi SAW, nikahi wanita karena 4 sebab. Biasanya orang-orang itu menikahi perempuan apa? Karena sebab kecantikannya, sebab daripada hartanya, sebab daripada nasab atau keturunannya, dan sebab agama. Fasfar bidati din taribat yada. Dari 4 tersebut pilih yang paling beragama. Nah, salah satunya apa? Insya Allah agama yang baik itu dimiliki oleh Lesti, sehingga Bilar dan Lesti ini menjadi pasangan selebriti yang mendapatkan ridha dari Allah, menyandang gelar sakinah mawaddah warahmah.